Salam sehat, selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Kari Papahan. Pada kesempatan ini, saya mengedepankan sebuah tentang pembahasan masih di seputar kasus terbunuhnya Joshua Huta Barat, yaitu khususnya dengan tersangka Ferry Sambo, ya diduga ada kaitannya dengan transaksi pencucian uang. Ada dua pemberitaan yang kalau disimak lebih mendalam yang ada korelasinya dengan dugaan pencucian uang. Ya, pertama adalah dugaan adanya transaksi pemindahan dana dari rekening tabungan Joshua ke salah satu rekening tersangka pada tanggal 11 Juli 2022, dan pemberitaan seputar konsorsium bisnis atau usaha 303 yang adalah tentang diduga atau disinyalir adalah tentang perjudian. Apa yang dimaksud dengan pencucian uang? Pencucian uang itu adalah dalam khususnya konteks ya transaksi keuangan, adalah transaksi ya keuangan yang sumbernya adalah dari tindak pidana atau kejahatan. Tentu banyak tindak pidana yang dikaitkan dengan pencucian uang, antara lain misalkan korupsi, kejahatan di bidang perbankan, di bidang asuransi, kejahatan di bidang pencurian, ya kejahatan di bidang kehutanan, dan lain sebagainya. Dalam konteks yang lebih luas, ya pencucian uang itu transaksi keuangan untuk pembelian aset-aset yang sumber uangnya atau sumber asetnya adalah dari kejahatan, seperti untuk membeli mobil mewah, membeli perhiasan-perhiasan, atau juga bangunan-bangunan atau rumah mewah, dan lain sebagainya. Itulah sepintas pengertian dari pencucian uang. Sedangkan bentuk-bentuk atau lapisan dari pencucian uang atau money laundering itu ya pada prinsipnya bisa dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah lapisan yang paling elementer, yang paling primer, yaitu adalah yang disebut dengan istilah placement atau penempatan. Misalnya pelaku jasa keuangan yang diduga sumber uangnya adalah dari kejahatan, menempatkan uangnya pada penempatan pada produk-produk pada lembaga keuangan atau perbankan, seperti pada tabungan, pada deposito, atau pada produk-produk lainnya, atau terbuka juga tentunya dengan dengan melunasi tiba-tiba kredit-kredit yang bermasalah, yang macet dalam jumlah besar misalkan. Sedangkan lapisan yang kedua atau bentuk yang kedua dari pencucian uang itu adalah dalam bentuk layering atau transferring, yaitu memindahkan dana dari satu perbankan ke lembaga keuangan atau ke perbankan lainnya. Tujuannya adalah mencoba mengaburkan asal usul dari dana yang awalnya ditempatkan atau placement. Sedangkan lapisan yang ketiga dari pencucian uang atau money laundering itu adalah disebut dengan istilah integration. Apa yang dimaksud dengan integration ini? Integration ini adalah penggunaan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Penggunaannya kemana saja? Ya bisa saja membuat bisnis yang legal, atau bisa juga ya melakukan bisnis-bisnis yang tidak ilegal. Misalnya sumber dana awal dananya adalah dari perjudian atau narkoba, masuk melalui placement dan transferring atau melalui layering, dan akhirnya di lapisan ketiga misalkan digunakan untuk bisnis narkoba atau
bisnis perjudian, misalkan dengan membangun tempat-tempat perjudian atau sejenis kasino supaya misalkan bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Jadi itulah tiga lapisan pencucian uang. Yang pertama tadi adalah placement, penempatan. Yang kedua adalah layer atau transferring atau pemindahan dana, sedangkan yang ketiga adalah integration. Kalau diamati lebih jauh, tentu pencucian uang ini memiliki berbagai modus ya atau bentuk-bentuk transaksi. Ya, modus yang pertama adalah bisa dengan smarping. Smarping ini adalah transaksi-transaksi keuangan yang sumber uangnya adalah dari kejahatan atau tindak pidana yang digunakan melalui banyak orang dengan menggunakan banyak rekening. Ya, tujuannya supaya rekening tersebut seolah-olah wajar. Misalkan ada seseorang misalkan yang memiliki sumber dana 500 juta dari sebuah tindak pidana seperti dari pencurian, dari perjudian, atau dari transaksi narkoba, atau dari transaksi prostitusi misalkan, mau menempatkan dananya 500 juta misalkan di perbankan. Tentu kalau langsung satu orang aja digunakan ke dalam rekening, maka itu nanti akan masuk dalam minimal transaksi keuangan tunai, karena jumlahnya sudah mulai dari 500 juta dan harus disampaikan langsung ke paling lama 2 minggu atau 14 hari ke PPATK atau Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan. Atau kalau pekerjaan dari orang yang digunakan bertransaksi misalkan adalah pegawai rendahan atau katakanlah pengusaha kecil atau mikro, tentu kurang wajar nanti kalau transaksinya langsung dibuat 500 juta, sehingga supaya kelihatan seolah-olah wajar, maka dibuatlah transaksi tersebut ke banyak orang, misalkan bisa 5 orang dengan misalkan saldo masing-masing ya 100 juta, yang akumulasi nanti kalau di total tetap 500 juta misalkan ya. Itulah salah satu bentuk modus dari money laundering atau pencucian uang. Sedangkan modus yang kedua adalah structuring. Structuring ini ya menggunakan banyak produk di perbankan, baik di satu perbankan maupun di beberapa perbankan atau di beberapa lembaga keuangan atau di beberapa lembaga investasi ya. Jadi menggunakan beberapa produk sehingga nanti walaupun itu dilakukan satu orang misalkan, terbuka di setiap institusi keuangan, transaksi itu kelihatan wajar sehingga nanti bisa berproses dari placement berpindah ke layering atau transferring, bisa nanti berpindah secara wajar kelihatan seolah-olah ke integration. Sedangkan modus yang ketiga adalah U-turn, yaitu dengan membolak-balikkan transaksi keuangan. Bentuknya dimulai misalkan dari placement atau penempatan dana di sebuah bank, misalkan dengan deposito tenor 3 bulan atau 6 bulan. Setelah jatuh tempo misalkan adalah kemudian diikuti dengan sebuah tindakan untuk pemindahan dana atau transferring, baik ke lembaga investasi di lain tempat atau ke luar negeri atau ke lembaga perbankan lainnya. Setelah pada penempatan di tempat lain nanti sudah jatuh tempo, dikembalikan lagi ke bank asal. Ketika masuk ke bank asal, nanti dananya kelihatan seolah-olah bersih. Padahal memang kalau diduga atau ditelusuri atau di tracing, ya sumber dana awalnya misalkan bisa saja atau bisa diketahui adalah dari sebuah dugaan tindak pidana atau kejahatan. Sedangkan modus yang keempat adalah ya dalam bentuk Cukosmarping, yaitu menggunakan rekening-rekening pihak ketiga untuk melakukan transaksi keuangan sehingga seolah-olah masih kelihatan wajar,
walaupun sesungguhnya diduga sumber uang atau sumber dananya adalah dari kejahatan. Mungkin beberapa tahun yang lalu, ya diingatan kita atau diingatan pemirsa atau pendengar, mungkin masih bisa yang mengingat masalah kasus Melindadi di Citibank. Ya diduga transaksi-transaksi tersebut sekali lagi diduga adalah pakai modus cukup smarping atau menggunakan rekening pihak ketiga untuk melanjutkan atau melakukan transaksi keuangan yang dilakukan. Sedangkan modus yang kelima adalah alternatif remittance, yaitu mengirimkan uang ya melalui ya jalur yang tidak resmi. Ya kalau mengirimkan uang itu kan melalui jalur resmi, sudah ada jalurnya ya bagi yang telah mendapat izin remittance, ya misalkan perbankan, ya kan, misalnya kantor pos dan lain sebagainya. Tapi memindahkan uang misalkan dengan mencampur dengan barang-barang melalui logistik itu adalah modus-modus yang diduga sebagai bagian dari dugaan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan modus yang ke-6 adalah ya pencucian uang dalam bentuk membeli barang-barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah, dan juga perhiasan-perhiasan yang mahal yang sumber uangnya adalah diduga dari kejahatan. Ya, tentu masih ada bentuk-bentuk lainnya, tapi kita fokuskan dulu bentuk modus-modus pencucian uang atau money laundering tersebut ke dalam 6 modus tindak pidana pencucian uang. Tentunya masih ada yang lain-lain kalau ditelusuri lebih lanjut di dalam transaksi berbagai aset atau transaksi keuangan yang ada. Bagaimana memproses adanya tindak pidana pencucian uang? Ya, secara umum dari sistem keuangan, pelapor atau pelaku industri keuangan ada kewajiban menerapkan tentunya seperti Peraturan OJK nomor 23 tahun 2019 ya tentang penerapan anti pencucian uang pada sektor keuangan, ya termasuk tentunya perbankan. Di sana ada kewajiban-kewajiban yang dituangkan nanti di dalam kebijakan dan prosedur penerapan anti pencucian uang. Kalau nanti ditemukan transaksi-transaksi yang terkait dengan pencucian uang yang biasanya dituangkan dalam transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan tunai, tentu akan dilaporkan oleh sistem perbankan atau pelaku industri keuangan perbankan ke Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan. Setelah itu nanti PPATK atau Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan akan melakukan verifikasi, akan melakukan penelurusan atau tracing dana. Ya, kalau memang ada kaitannya dengan pencucian uang, maka biasanya ya PPATK akan membuat laporan nanti kepada penyidik. Tentu ya dalam hal ini sehubungan dengan pemberitaan kasus Sambo atau kasus Joshua Huta Barat, ada tidaknya informasi-informasi yang terkait dengan pencucian uang itu sangat ditentukan nanti juga dari laporan-laporan dari industri keuangan khususnya yang terkait dengan pelaku atau terkait dengan kasus tersebut yang mungkin saja ada di industri keuangan kepada PPATK, baru nanti PPATK akan mendalami transaksi tersebut apakah ada kaitannya dengan money laundering atau dengan pencucian uang. Kalau misalkan ada dugaan dan ada bukti, PPATK lah lazimnya sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang membuat nanti proses hukum atau laporannya
kepada instansi terkait untuk dilihat atau diselidiki atau disidik apakah ada tindak pidana pencucian uang. Jadi itulah sepintas tentang adanya dugaan pencucian uang di seputar pemberitaan kasus Sambo atau kasus Joshua Huta Barat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.